BI akhirnya menahan suku bunga lagi, Susi, di 6%. Kira-kira sektor apa yang diuntungkan dengan keputusan ini dan sektor apa juga yang tidak diuntungkan dengan keputusan ini? Silakan. Ya, sebenarnya kalau untuk sektor-sektor yang diuntungkan dari Bank Indonesia menahan suku bunga, sebenarnya ada sektor yang diuntungkan dan tidak diuntungkan ya. Ya. Jadi kalau kita ngomong diuntungkan, sebenarnya perbankan itu termasuk diuntungkan dan juga ada yang tidak diuntungkan juga. Jadi memang perbankan ini ada dua sisi, positif dan juga negatifnya ya kalau kita lihat. Jadi dari sisi positifnya, ketika suku bunga ini bertahan, ketika banyak para pelaku bisnis yang ingin ekspansi bisnis atau mengajukan kredit, ini bunganya akan tidak naik ya, atau sama seperti sebelumnya. Sehingga untuk target BI di mana untuk pertumbuhan kredit sekitar 10 hingga 12% dan juga targetnya OJK pertumbuhan kredit 9 hingga 11% dari dana DPK 6-8% ini bisa tercapai ketika suku bunga ini memang stabil atau mengalami tidak kenaikan, bahkan kalau bisa mengalami penurunan agar bisa tercapai dari target kredit perbankan sesuai dengan target yang di tahun 2023 kan sebenarnya target kita tercapai ya, yang terakhir itu per Desember di 10,3%. Kemudian kalau dari sisi negatifnya, ketika suku bunga bertahan, otomatis orang memang akan malas untuk menabung di bank atau misalkan menabung seperti menaruh deposito karena akan jauh lebih menguntungkan memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga saat ini hanya sekitar 6% saja. Kemudian selain dari sektor perbankan bertahannya suku bunga, yang menarik tentu akan menguntungkan properti ya. Ya. Kalau kita lihat kan Oke. properti ketika nanti harga jualnya tidak naik, apalagi ada sumbangsi dari subsidi PPN 10% yang masih berlaku dari Desember 2024 nanti ya. Per November 2023 hingga Juni 2024 itu di mana subsidinya itu 100% gratis PPN untuk rumah 5 miliar. Setelah bulan Juni yaitu dari Juli hingga Desember 2024 itu subsidinya 50%. Nah, hal ini seharusnya memang bisa mendongkrak kinerja dari sektor properti juga dari suku bunga yang bertahan, apalagi nanti kalau misalkan ada cut rate dari Bank Indonesia. Selain itu Oke. juga dari teknologi juga sebenarnya berpengaruh. Karena teknologi ini biasanya beban-beban operasionalnya ini sangat berkaitan erat dengan kenaikan suku bunga. Jadi kalau suku Ya. bunganya bertahan atau bahkan nantinya akan ada cut rate juga oleh Bank Indonesia di kuartal 2 nanti, ini tentu akan mendorong penurunan dari beban-beban operasional di sektor teknologi yang harusnya memang akan diuntungkan nantinya. Oke, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Susi. Sekarang saya ke Mas Irman lagi. Mas, BI kembali ditahan di 6%. Dan seperti yang juga tadi Anda sampaikan, The Fed ini sepertinya baru akan melakukan cut rate di half 2 atau semester 2 2024. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa Bank Indonesia akan melakukan yang hal sama, tetap ditahan di 6% dan baru akan ada penurunan suku bunga ke depannya mengikuti apa yang akan dilakukan oleh The Federal Reserve? Silakan, Mas. Ya, betul sekali Mbak Sabina. Jadi kalau kita lihat mandatnya Bank Indonesia, memang single objektifnya adalah stabilitas rupiah yang dapat kita artikan sebagai stabilitas rupiah terhadap barang, which is adalah inflasi, gitu ya. Yang kedua adalah stabilitas terhadap nilai tukar mata uang lain, yaitu nilai tukar rupiah. Di mana kita lihat dari dua mandat ini, itu satunya sudah aman gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi inflasi, sebenarnya Indonesia cukup mute ya dengan segala macam gejolak geopolitik. Kalau kita lihat inflasi kita tahun 2023 ditutup 2,6 dan kemarin juga sekitar 2,57 di Januari. Jadi itu sudah masuk ke dalam target range-nya Bank Indonesia. Resikonya memang kalau oil price-nya naik ke atas $120 per barrel. Kita lihat kalau tahun 2022 level itu tercapai, maka subsidi yang ada di APBN itu tidak bisa mengabsorb ya pressure dari global sehingga perlu penyesuaian di harga BBM bersubsidi dan menyebabkan inflasi bisa melambung ke 5-6%. Nah, itu kita tidak lihat akan terjadi di tahun ini ya, karena kalau kita lihat global demand yang sangat weak itu bisa meng-offset dampak dari eskalasi supply risk yang ada di Laut Merah. Jadi kita perkirakan level perdagangan oil untuk Brent terutama itu di $85 per barrel rata-rata tahun ini. Nah, dari sisi nilai tukar yang mungkin BI akan sangat fokus gitu, karena balik lagi nilai tukar rupiah kita fundamentalnya bagus dan salah satu tujuan BI kan adalah mencerminkan nilai fundamental tersebut gitu ya, di mana trade surplus tetap berlanjut, inflasi rendah. Namun memang kebijakan The Fed mau nggak mau kita sebagai perekonomian terbuka juga sangat dipengaruhi oleh arus modal asing masuk dan Betul. keluar. Nah, maka dari itu The Fed policy pivot ini sangat penting dan Bank Indonesia saya rasa tidak mau terlalu gegabah gitu ya. Jadi harus menunggu dulu bagaimana perkembangan The Fed, apakah sudah pasti akan turun atau tidak, sehingga baru merespon memberikan pemangkasan suku bunga juga setelah The Fed melakukan pemangkasan.
Begitu Mbak Oke, Safina. tapi tetap pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia akan berlangsung setelah the Fed cut rate ya Mas ya? Betul, Jadi memang ini untuk lagi-lagi kembali lagi untuk betul. menjaga mandatnya Bank Indonesia yaitu menjaga inflasi dan juga nilai tukar rupiah ya Mas ya? Betul. Mungkin resiko terhadap outlook ini adalah kalau misalnya inflasinya accelerate gitu ya, berada di atas batas atas seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin pertimbangannya bisa beda. Jadi kalau misalnya inflasinya naik, justru malah BI bisa ada potensi peningkatan suku bunga lagi gitu ya, karena kan tujuannya adalah memang yang paling utama memang menjaga stabilitas inflasi tersebut. Tapi kalau kita tidak melihat resiko itu akan termaterialisasi ya, semoga kita harapkan konflik di Middle East-nya tidak tereskalasi lagi. Tapi yang paling besar memang di nilai tukar. Jadi bagaimana perkembangan di nilai tukar rupiah ini nanti bergantung pada kebijakan dari The Fed. Kita ingat tahun 2022 pada saat awal tahun kita perkirakan oke, ini inflasi US-nya udah mulai moderasi gitu ya. Ada potensi pemangkasan suku bunga. Oh tiba-tiba di tahun 2022 ada Russia Ukraine War gitu kan, menyebabkan harga energi naik lagi sehingga berkepanjangan lah kenaikan suku bunganya gitu. Nah di 2023 juga seperti itu. Semoga di 2024 kita harapkan sudah tidak seperti itu karena cukup agresif kenaikan bunganya The Fed 2 tahun terakhir sehingga harusnya sudah mencapai peak dan juga ekonominya memang melemah walaupun masih tumbuhnya lebih kuat dari perkiraan banyak ekonomis dan analis di US ya. Tapi arah pelemahan itu sudah ada dan saya rasa The Fed juga akan menunggu itu daripada overkill ekonominya dan menyebabkan instability seperti waktu Maret 2023 takutnya ada SVB cases, another Ya, shock di banking sector dan financial sectornya gitu. Jadi mereka juga akan hati-hati. oke. Sudah begitu jelas. Terima kasih banyak Mas Irman atas analisanya. Terakhir pertanyaannya mungkin di segmen kali ini ke Susi. Susi kira-kira tentang proyeksi IHSG di akhir bulan Februari ini akan seperti apa? Kita ketahui juga ada beberapa RUPS dari emiten-emiten perbankan dengan kapitalisasi yang besar. Apakah juga ini akan memiliki dampak yang cukup baik untuk IHSG dari segi penguatan? Rentang-rentang yang masih Anda anggap normal untuk IHSG dalam jangka waktu seminggu sampai 2 minggu ke depan, silakan. Ya sebenarnya kan waktu kita tinggal minggu depan aja sebenarnya ya, Syafrinas. Jadi kalau kita lihat untuk rentan IHSG sebenarnya memang ada beberapa sentimen juga. Besok itu akan ada transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia juga, serta ada uang beredar di hari Jumat. Jadi memang sebenarnya masih ada sentimen untuk penggerak dan pendorong dari IHSG sendiri. Jadi memang untuk IHSG sepertinya hingga di akhir Februari masih di rentan 7.350 hingga di level 7.400. Kalau misalkan nantinya turun, biasanya ini hanya dari sentimen dari global aja, tapi biasanya ini hanya sementara karena kalau kita lihat memang untuk perekonomian Indonesia masih cukup baik hingga di Februari 2024 ini.